Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nurandini dari kelas 10 IPA 3, absen 22. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali materi SKI kelas 10 semester 2, bab 5 tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Yang pertama yaitu sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Bani Umayyah lahir pada tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abu Sufyan di kota kecil di wilayah Yerusalem. Berdiri pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah di Damaskus. Hal ini sebagai sabotase terhadap pemerintah Khulafaur Rasyidin yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Muawiyah berusaha menurunkan Ali di masa kepemimpinannya dengan menyebarkan isu atau fitnah kepada Ali sehingga beberapa pembesar di kalangan umat Islam termakan oleh isu tersebut. Sehingga terjadilah perang Siffin yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Dalam perang tersebut, Muawiyah mengalami kekalahan dan berusaha mengajak Ali untuk berdamai. Namun bukannya berdamai dengan baik, ternyata itu adalah skenario Muawiyah dan Amr bin As untuk bisa menurunkan Ali dan menggantikan Muawiyah sebagai khalifah. Kali ini saya akan menguraikan proses berdirinya Daulah Umayyah. Yang pertama yaitu perang Siffin, terjadi pada Dzulhijjah tahun 36 Hijriah yang disebabkan oleh gejolak karena kebijakan Ali yang mengganti beberapa gubernur yang diangkat oleh Utsman. Saat itu Muawiyah terkena imbasnya, tapi beliau tidak mau melepaskan jabatannya sebelum Ali menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Dan juga terdapat pengangkatan Al-Quran sebagai tanda perdamaian dari pihak Muawiyah. Yang kedua yaitu tahkim. Pasukan Ali menerima tawaran damai dengan pertimbangan agar tidak ada korban lagi. Kedua belah pihak mengembalikan keputusan kepada kitabullah dan menjauh utusan mengadakan perundingan. Dari pihak Ali, diutus Abu Musa al-Asy'ari dan pihak Muawiyah diutus oleh Amr bin As. Bersepakat dengan perjanjian tahkim yang sepakat untuk gencatan senjata dan mengembalikan persoalan umat kepada kitabullah. Terdapat pernyataan bahwa kekuasaan tidak lagi berada di tangan Ali, kemudian posisi mau yang menjadi kuat dan dibaiat menjadi khalifah. Nah, proses yang terakhir yaitu Amul Jamah. Setelah Ali wafat, maka dibaiatlah Hasan bin Ali sebagai khalifah selanjutnya. Hasan bin Ali tidak menyukai kekacauan dan menyukai perdamaian. Nah, kemudian ketegangan mereda dan kaum muslimin menyebutnya sebagai Amul Jamah. Kemudian yang kedua, khalifah-khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus. Yang pertama yaitu Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah ini terkenal karena keberaniannya saat memproklamirkan Bani Umayyah 1 tahun 40 Hijriah pada saat Ali bin Abi Thalib masih memerintah sebagai khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Meskipun cara yang dilakukannya tidak sesuai dengan nilai agama, tetapi beliau mampu menetapkan beberapa kebijakan yang mendorong perkembangan Bani Umayyah. Beberapa kebijakan yang dibuat oleh Muawiyah ini antara lain memindahkan ibu kota kekhalifahan Daulah Umayyah dari Madinah ke Damaskus, Suriah. Yang kedua, membangun administrasi pemerintahan dan menetapkan aturan jawatan pos. Yang ketiga, mengatur urusan tentara dengan mengacu kepada aturan tentara Bizantium. Yang keempat, menciptakan sistem pemilihan khalifah dengan cara monarki hereditas. Yang kelima, membentuk Diwanul Hijabah, Diwanul Balid, dan Diwanul Kharaj. Kedua, Khalifah Marwan bin Hakam. Khalifah ini terkenal sebagai seorang bijaksana, berpikiran tajam, fasih berbicara, dan juga berani. Beliau ahli membaca Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis Rasulullah dari Umar bin Khattab. Dan juga Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah ini terkenal dan berjasa dalam menertibkan alat-alat takaran dan timbangan serta berjasa dalam menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Khalifah Marwan adalah khalifah yang berani memberantas pemberontak dengan cara yang keras dan tegas sehingga menyebabkan pemerintahannya kondusif dan juga programnya berjalan dengan lancar. Berikut ini beberapa kebijakan Marwan bin Hakam. Yang pertama yaitu mengangkat putranya Abdul Aziz sebagai gubernur di Syam. Yang kedua, mengembalikan kedudukan orang-orang suku di Jazirah Arab ke dalam kekuasaannya. Yang ketiga, mengalahkan gerakan Khawarij dan Syiah. Kemudian yang ketiga yaitu Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini dilantik sebagai khalifah setelah kematian ayahnya pada tahun 685 Masehi. Di bawah kekuasaan Abdul Malik, Kerajaan Umayyah mencapai kekuasaan dan kemuliaan. Ia terpandang sebagai khalifah yang berkasa dan
neragawan yang cakap dan berhasil memulihkan kembali kekuatan dunia Islam dari pemberontak, sehingga pada masa pemerintahan selanjutnya di bawah pemerintah Walid bin Abdul Malik, di antara beberapa kebijakan Abdul Malik bin Marwan antaranya yaitu pertama mencetak uang dinar menggantikan uang, kedua melakukan Arabisasi arsip-arsip dan catatan administrasi negara dari bahasa Persia dan Yunani ke dalam bahasa Arab. Kemudian ada Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik adalah putra dari Abdul Malik bin Marwan. Ia diangkat menjadi khalifah pada tahun 86 Hijriah. Walid memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas karena mewarisi kerajaan Malik bin Marwan, yaitu ayahnya. Pada masanya banyak melakukan ekspansi ke beberapa wilayah yang sekaligus menjadi kebijakan dan strateginya dalam memimpin, di antaranya penaklukan Andalusia di bawah pimpinan Gubernur Musa bin Nusaid, Panglima Perang Taif, dan juga Panglima Perang Tariq bin Ziyad. Ada juga penaklukan negeri Sind di bawah komando Muhammad bin Qasim Al-Thaqafi. Ada juga membangun rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, dan gedung pemerintahan, serta mendirikan madrasah-madrasah, dan juga merenovasi Masjidil Haram. Kemudian adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dilahirkan di Halwan, Mesir pada 61 Hijriah. Ia adalah cicit dari Umar bin Khattab. Khalifah ke-8 ini hanya memimpin selama 3 tahun, namun dalam kepemimpinannya, masyarakat mengalami peningkatan kualitas secara signifikan, terutama dalam bidang ekonomi. Beberapa kebijakan Umar bin Abdul Aziz yaitu A. Menetapkan hukum berdasarkan syariat Islam dengan tegas. B. Memindahkan sekolah kedokteran dari Iskandaria ke Antioquia dan Haram. C. Menggantikan dudukan gubernur yang tidak taat agama. D. Menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga yaitu perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Berbagai kebijakan yang diambil semasa pemerintahan Daulah Umayyah di Damaskus sedikit banyak berdampak kepada kemajuan dalam berbagai bidang. Berbagai kebijakan penting pada masa Daulah Umayyah antara lain yaitu pertama, penduduk di luar Jazirah Arab sangat memerlukan berbagai penjelasan secara sistematis dan kronologis tentang Islam dan ilmu-ilmu yang berkembang saat itu, yaitu hadis, tafsir, fikih, usul fikih, ilmu kalam, tari, dan lain-lain. Kedua, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa umat dan berlaku bagi pengembangan administrasi pemerintahan maupun keilmuan lainnya. Ketiga, mengangkat keturunan orang-orang Arab sebagai pemimpin di seluruh wilayah yang berhasil mereka taklukkan. Nah, pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan sampai pemerintah Hisham bin Abdul Malik, terdapat beberapa kemajuan yang meliputi berbagai bidang sebagai berikut. Yang pertama itu ilmu pengetahuan yang terdiri atas ilmu agama dan ilmu umum. Kemudian ada ekonomi dan administrasi yang bertugas untuk mengatur gaji lain masyarakat dan membentuk organisasi ketatanegaraan. Ada juga pembangunan yang bertujuan pusat peradaban Umayyah di Damaskus. Ada juga pendidikan, dokter sejarah, sastra, dan masih banyak lagi. Arsitektur yang menjadi Masjid Uwais di Damaskus, dan ada juga militer yang berdasarkan metode militer di Romawi. Selanjutnya yang keempat yaitu kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran. Antara lain yaitu sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Mengaturnya tidak jelas, ketidakjelasnya sistem pergantian khalifah menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Kemudian latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi pada masa Ali. Selanjutnya yang ketiga yaitu pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Ada juga terutama di Irak dan bagian timur lainnya merasa tidak puas karena status Mawali itu menggambarkan suatu imperialitas. Ada juga melemahnya pemerintah Daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkup istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat ketatanegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaannya. Di samping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa dan perkembangan agama kurang sehat. Yang terakhir itu penyebab langsung terbentuknya dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Malik. Sedangkan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah, dan kaum Mawali yang merasa ketidakpuasan dalam pemerintahan Bani Umayyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.